كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang temanya, yaitu Arafah dan rahasia ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari tema ini tema dari panitia ya, saya tidak tahu apa maksudnya. Mungkin tema ini maksudnya adalah hari Arafah itu apa, keagungannya apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak. Sepertinya seperti itu. Ini pelajaran bagi panitia, kalau dikasih tema oleh ustadznya jangan ngelak. Taib, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan Arafah. Kenapa Arafah dinamakan Arafah? Maka jawabannya adalah yang pertama, yaitu karena Nabi Ibrahim alaihissalam dikenalkan oleh Jibril alaihissalam tata cara mengerjakan ibadah haji. Tata cara mengerjakan ibadah haji. Dan mengenal artinya Arafa ya'rifu, i'rif. Maka dari situlah diambil kata Arafah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya dihasankan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Ata Jibrilu Ibrahim alaihi wassalam yurihil manasik.
Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam memperlihatkan tata cara manasik haji sampai kepada thumma dafa'a bihi hatta rama jamratal aqabah, sampai kepada melempar jumrah aqabah. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "A'rif al-an wa arahu al-manasika kullaha." Wa fa'ala dhalika bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. "I'rif al-an." Kenalilah sekarang. Dan Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara manasik seluruhnya. Dan itu juga dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutlah akhirnya Arafah. Disebutlah akhirnya Arafah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim ke tempat Arafah. Lalu setelah itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim, Arafta? Ya. Apakah engkau sudah mengenal sekarang? Maka Jibril alaihissalam menjawab, nah, iya. Maka akhirnya disitulah dinamakan dengan Arafat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan sanad rawinya sahih. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Fakihi. Al-Fakihi adalah seorang ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Wafat pada tahun 279 Hijriah. Beliau berkata, anna Jibril alaihi salam intalaqa bi Ibrahim alaihi salam ila Arafah. Wa qala, "Arafta?" Qala, "Na'am." Qala, "Famin thamma sumiyat Arafat." Berkata Al-Fakihi bahwa Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Arafah. Lalu sesampainya di sana, maka beliau berkata, "Apakah engkau mengenalnya?" "Engkau sudah mengenalnya?" Maka Jibril Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Nah, iya." Dari situlah dinamakan Arafat. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Fasi. Al-Fasi adalah seorang ulama yang hidup pada tahun 8 Hijriah. Tahun 775 Hijriah beliau meninggal. Al-Fasi menyebutkan anna sababat tasmiyah bi'arafah li ta'arufi Adam wa Hawa fihi. Karena dinamakan Arafah karena ta'aruf. Dari kata araf, ta'arafa ya ta'arafu. Ta'aruf, bertemunya Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam di dalam tempat tersebut. Lianna Adama uhbita bil Hindi wa Hawaa bi Jiddah. Karena Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di kota Jeddah. Fata'arafa bil mauqif. Maka kedua-duanya berkumpul di tempat Arafah sekarang. Dan ini yang mengatakan adalah Ad-Dhahhak, seorang ulama salaf. Ini sebab yang ketiga. Kenapa Arafah dinamakan Arafah? Sebab yang keempat, kenapa Arafah dinamakan Arafah adalah li'anna an-nas ya'tarifuna fiha bidzunubi. Karena orang-orang ya'tarifun, dari kata Arafa ya'rif, i'tarafa ya'tarifun, mengakui di dalam Arafah dosa-dosa mereka. Ini
Ini disebutkan empat sebab. Sebab yang kelima adalah kenapa Arafah dinamakan Arafah. Disebutkan dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandzur bahwa summiya Arafah li'anna an-nasa yata'arafuna bih. Karena di Arafah orang-orang pada saling mengenal satu dengan yang lain. Orang-orang pada saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Apakah ada penyebutan Arafah di dalam Al-Quran? Maka disebutkan kata Arafah di dalam Al-Quran Al-Karim dengan jelas, dan dengan namanya dan dengan sifat-sifatnya, yaitu laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullah 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tidak ada dosa atas kalian apapun untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Maka jika kalian kembali dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram adalah Muzdalifah. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kalian. Meskipun kalian sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat. Ini ayat menunjukkan penyebutan Arafah. Ya, ini ayat menyebutkan penyebutan Arafah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 198. Jadi di dalam Al-Quran ada penyebutan Arafah, ya, yaitu pada ayat 100 Al-Baqarah 198. Begitu juga pada ayat wasyafa'i wal watr. Wasyafa'i wal watr. Disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tabarani bahwa demi hari genap dan hari ganjil. Hari genap di sini disebutkan adalah hari Arafah. Hari genap disebutkan di sini adalah hari Arafah. Hari ganjil disebutkan di sini hari Arafah. Ya. Ada yang mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyub secara marfu', inna syafa' huwa yaum Arafah. Sesungguhnya hari genap dia adalah hari Arafah. Ada yang mengatakan lagi qila huwal witr. Dia adalah salat witir. Hadis riwayat, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya al-witr, ganjil, dia adalah hari Arafah. Yang jelas dari ayat itu ada penyebutan hari Arafah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang hari Arafah, wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud berkata Abdullah bin Abbas adalah hari Arafah.
Ada yang mengatakan masyhud, berkata Abu Hurairah, adalah hari Arafah. Jadi disebutkan juga di dalam Al-Quran tentang hal tersebut selain surat Al-Baqarah ayat 198. Jadi yang pertama wasyaf'i wal watr, yaitu pada surat Al-Fajr. Kemudian juga wasyahidi wa masyhud, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Buruj ayat 3. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar, yang artinya dan wa adzanun minallah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 3, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar. Hari haji akbar disebutkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair, Tawus, dan yang lain-lainnya, bahwa hari haji akbar adalah hari Arafah. Sebagaimana Abu Juhaifah ditanya tentang Yaumal Hajjil Akbar, hari haji akbar, beliau menjawab Yaumu Arafah, hari haji akbar adalah hari Arafah. Kemudian beliau ditanya, apakah ini pendapat engkau atau pendapat para sahabat Nabi? Maka beliau menjawab semuanya mengatakan hal tersebut, yaitu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Tawus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabir, Abu Juhaifah. Imam Syafi'i mengatakan hari haji akbar adalah hari Arafah. Itu adalah poin yang kedua, poin yang kedua, yaitu apakah Arafah disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, sekarang poin yang ketiga, keutamaan hari Arafah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya sebutkan poinnya dulu, baru saya sebutkan dalilnya. Hari Arafah yang pertama keutamaannya adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tika Allahu azza wa jalla fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada dari suatu hari yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya di dalam hari tersebut dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu madza arada haula. Ini keutamaan yang kedua hari Arafah. Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Keutamaan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa apa saja bagi yang berwukuf di Arafah. Karena tadi hadisnya sesungguhnya Allah mendekat. Kemudian Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka apa yang mereka inginkan.
apa yang mereka inginkan. Ini semua menunjukkan bahwa keutamaan hari Arafah, satu, Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hambanya dari api neraka pada hari Arafah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya. Yang ketiga, Allah membanggakan yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berwukuf di Arafah. Dalil yang lain adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahli sama." Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Fayaqulu lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, "Unzuru ila ibadi, haula'i ja'uni syu'than ghubra." Yang artinya, lihatlah oleh kalian seluruhnya hamba-hambaku, mereka telah mendatangiku dalam keadaan lusuh dan penuh dengan debu. Ini contoh Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Di dalam riwayat yang lain, salah satu keutamaan dari hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, walaupun sebanyak apapun dosa-dosa tersebut. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir, bahwa Allah berfirman, "Haula'i ibadi ja'u syu'than ghubra min kulli fajjin amin." Yang artinya, mereka adalah hamba-hambaku yang berwukuf di Arafah. Mereka mendatangi dalam keadaan lusuh dan penuh dengan debu dari setiap penjuru yang paling dalam dari dunia. Yarjuna rahmati, mereka berharap rahmatku. Wa yakhafuna adzabi, dan mereka takut akan siksaku. Walam yarawni, dan mereka belum pernah melihatku. Fakaifa law ra'ani, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat. Falau kana mithla rimalin 'alij aw mithla ayyamid dunya aw mithla qataris sama dhanuban ghasalahu Allahu anka. Kalau seandainya seperti sebanyak pasir yang panas, sebanyak hari-hari dunia, atau seperti banyaknya rintikan hujan, itu semua dosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Nah, ini keutamaan lain untuk berwukuf untuk hari Arafah, yaitu seseorang akhirnya diampuni dosanya saat dia berwukuf di Arafah. Kemudian keutamaan lain yang menunjukkan keutamaan hari Arafah adalah tidak pernah ada syaitan pada suatu hari terlihat lebih kecil, lebih hina, lebih sengsara, lebih buruk dibandingkan hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abdul Razzaq, Imam Malik, dan yang lainnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya syaitanu yawman huwa fihi asghar wala ahqar wala adhar wala aghyadhu minhu
yaum Arafah. Tidak pernah syaitan pada suatu hari ia di dalamnya terlihat lebih kecil, lebih hina, lebih rendah, lebih memberikan keburukan dibandingkan hari Arafah. Menunjukkan keutamaan dari hari Arafah. Kemudian selanjutnya, keutamaan hari Arafah adalah hari yang agung, yang diturunkan di dalamnya ayat agung sebagai penyempurna dari agama Islam ini, sebagai penyempurna dari agama Islam ini. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan minal yahud qala lah, ada seorang laki-laki dari kaum Yahudi mendatangi beliau dan berkata, ya Amirul Mukminin, ayatun min kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud lan nazala lattakhadna dzalika al-yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, satu ayat dari kitab kalian yang suci Al-Quran Al-Karim, kalian senantiasa membacanya. Jikalau kami bangsa Yahudi diturunkan atasnya ayat tersebut, niscaya kami akan menjadikan ayat tersebut sebagai hari raya, atau turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ayyu ayat, ayat apa? Kemudian orang Yahudi menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Baik. Kemudian Umar berkata, qad arafna dzalika al-yawm, kami telah mengetahui tentang hari tersebut, wal makan alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Kami telah mengetahui tentang hari tersebut, kapan diturunkan ayat tersebut, dan tempat yang diturunkan ayat tersebut di dalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Ini menunjukkan keutamaan dari hari Arafah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah dari hari Arafah, yaitu di dalam hari Arafah, bagi yang berwukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar. Pahalanya, doanya dikabulkan, dosanya diampuni, dan urusannya dengan makhluk-makhluk Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dengan makhluk-makhluk Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Syarhus Sunnah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat berwukuf di Arafah. Wa kadat asy-syams an ta'ub, hampir saja matahari mau terbenam, berarti setelah sholat asar. Faqala ya Bilal ansit liyan nas. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, ansit liyan nas, artinya diamkan manusia untukku agar mendengar perkataanku. Maka kemudian Bilal radhiyallahu anhu berkata, ansitu li Rasulillah, wahai manusia, dengarkanlah Rasulullah SAW, diamlah kalian seluruh. Fa'ansatan nasu, maka orang-orang pun diam. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
ma'asyiran nas, atani Jibril anifa. Wahai manusia, tadi Jibril alaihissalam telah mendatangi. Fa aqra'ani min Rabbi as-salam. Maka Jibril alaihissalam membacakan kepadaku salam dari Rabbku Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril berkata, Inna Allah ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ar wa dhamina anhum at-tabi'an. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang berwukuf di Arafah dan orang-orang yang bermalam di Muzdalifah, dan Allah menjamin atas mereka at-tabi'at. At-tabi'at adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada makhluk-makhluk Allah. Dan ini sangat luar biasa. Karena dosa itu kan ada dua. Dosa kepada Allah, melanggar larangan, melalaikan perintah. Maka jika ada yang seperti ini, dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dan Allah Maha Pengampun, pasti Allah ampun. Karena Allah rahmatnya mendahului kemurkaannya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, At-Tawwab. Allah Maha Penerima taubat. Kemudian dosa yang kedua, dosa kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa memukulnya, dosa mengambil hartanya, meneteskan darahnya, menggibahnya, dosa menggugurkan kehormatannya. Maka ini dosa tidak diampuni oleh Allah. Ini dosa harus diselesaikan dengan hamba tersebut. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai atau dalam lafaz yang lain, man kanat alaihi tabi'atun li akhihi falyatahallalha minhu fid dunya qabla al-akhirah haitsu la hamra'a wa la bayda'a. Yang artinya, barang siapa yang memiliki tabi'ah, kesalahan terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta halal darinya di dunia. Minta halal darinya di dunia sebelum akhirat, yang mana tidak ada merah dan tidak ada putih, maksudnya tidak ada emas dan tidak ada perak untuk membayarnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan tabiat. Tabiat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni, kecuali harus minta halal di dunia atau diselesaikan di akhirat, yaitu diselesaikan dan pasti akan diselesaikan saat berada di qantarah. Ada istilah di dalam bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qantarah, yaitu dalam hadis bahwa riwayat Bukhari atau riwayat Imam Ahmad juga, yakhlusul mu'minuna yaumal qiyamah. Orang-orang beriman nanti akan selamat pada hari kiamat minan nar, dari api neraka. Yaitu dia berjalan di atas syirat. Syirat adalah jembatan yang dibentang di bawahnya di api neraka. Nah, orang beriman selamat. Fayuhbasuna ala qantarah bainal jannati wan nar. Lalu mereka ditahan di sebuah qantarah. Qantarah jembatan kecil antara surga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat bainahum fid dunya. Maka diambil qisas
sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Hatta idza huzzibu wa nuqqu, sampai jika benar-benar dibersihkan, disucikan, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru diizinkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Fa walladzi nafsi biyadihi la ahaduhum ahda limanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fi dunya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh salah seorang dari penghuni surga sangat mengenal tempat atau rumahnya, tempat tinggalnya di dalam surga lebih daripada mengenalnya dia rumahnya di dalam dunia. Maka ini adalah yang disebut dengan tabiat, yaitu dosa-dosa kepada orang lain. Salah satu keutamaan hari Arafah dan yang berwukuf di Arafah, bahwa dosa-dosa tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa-dosa itu tidak bisa, kecuali harus menyelesaikannya dengan makhluk tersebut, tidak bisa dapat ampunan. Tapi ini dapat jaminan dari Allah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, hadza lana khas." Wahai Rasulullah, apakah ini keutamaan hanya untuk milik kita saja? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah." Ini adalah keutamaan bagi kalian dan juga bagi orang-orang yang datang setelah kalian sampai hari kiamat. Lalu Umar berkata, "Kathura wallahi khairu Allahi wa ta'ala." Demi Allah, sungguh sangat banyak kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadisnya sahih. Dan ini menunjukkan keutamaan berwukuf di Arafah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan hari Arafah juga adalah, yaitu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan rawi sanadnya adalah sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti ini adalah perkataan sahabat Nabi. Dalam ilmu hadis itu namanya hadis mauquf. Dan hadis mauquf tergolong hadis yang lemah. Akan tetapi bisa dikatakan al-mauquf lahu hukmul marfu' fi hadzal hadis. Hadis meskipun mauquf tetapi bisa dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mendapatkan ini kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Laisa fil ardi yaumun illa lillahi fihi utaqa'u minan nar." Tidak ada di bumi satu hari kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalamnya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Walaysa yaumun akthar fihi 'itqan lirraqabi min yaumi Arafah. Dan tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak di dalam hari tersebut memerdekakan hamba-hambanya dari hari Arafah. Fa'akthir fihi an taqul, maka perbanyaklah engkau berdoa dengan doa berikut. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Wa awsi' li minar rizqil halal. Wasrif anni masyaqqatal jinni wal ins. Saya ulangi. Allahumma a'tiq riqabana Allahumma a'tiqni. Saya ulangi. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Wa awsi' li minar rizqil halal.
wasrif anni masyaqqatal jinni wal ins. Yang artinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Luaskan untukku dari rezeki yang halal dan jauhkan dariku kesulitan yang disebabkan oleh jin dan manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa innahu amatu du'ai al-yawm. Maka itu adalah kebanyakan doa-doaku pada hari Arafah. Itu adalah kebanyakan doa-doaku pada hari Arafah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'tiq. Saya tuliskan saja ya, biar bisa saya Baik. Tuliskan dalam bahasa Arab ya. Allahumma a'tiq raqabati minan nar warzuqni minar rizqil halal wasrif anni masyaqqatal jinni wal insi. Baik. Ini saya kirimkan ke panitia, nanti di dibagikan di grup. Kemudian keutamaan dari hari Arafah juga yang terakhir adalah bahwa hari Arafah adalah hari sebaik-baik doa. Apabila seseorang ada berdoa pada hari Arafah, maka itu adalah sebaik-baik doa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku membacanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa afdalud du'a yaum Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doa yang paling afdal hari Arafah, dan doa dan apa yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku membacanya yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, kemudian ada permasalahan yang disebut dengan at-ta'rif. Apakah disunnahkan juga bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji untuk berdoa pada hari ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkumpul seperti yang terjadi di beberapa daerah setelah sholat asar pada hari Arafah, bukan di Arafah ya. Ini adalah perkara yang tidak terjadi kecuali setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah habisnya generasi pertama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Berkumpul-kumpul yang disebut dengan at-ta'rif di selain hari Arafah termasuk dari perkara yang mengada-ngada dalam agama Islam. Dan ini telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah. Pendapat yang pertama, kebanyakan para ulama tidak memperbolehkan untuk melakukan ta'rif, berkumpul-kumpul berjamaah di masjid habis sholat asar, berdoa bersama, baca Quran bersama, berzikir bersama, tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapatnya Nafi' Maula Ibni Umar, kemudian Imam An-Nakhai, Imam Al-Hakam, kemudian Hammad bin Salamah, Imam Malik ibn Anas, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari ulama mazhab Hanafi. Dan ini juga pilihan pendapat dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dan dia termasuk daripada bid'ah yang tercela, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab disebutkan oleh Imam Nawawi, kemudian Al-Hawadits wal Bid'ah yang dituliskan oleh Imam At-Tartushi, kemudian juga Jabalul Al yang ditulis oleh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Berkata Ibnu Wahab, Ibnu Wahab adalah seorang ulama Islam berasal dari Mesir yang wafat pada tahun 197 Hijriah, dan beliau termasuk tabi'ul atba' Ibnu Wahab. Berkata Ibnu Wahab di dalam kitab Al-Bid'ah wal Hawadits yang ditulis oleh Imam At-Tartushi, sa'altu Malikan anil julus yaum Arafah. Aku bertanya kepada Imam Malik tentang duduk-duduk pada hari Arafah. Yajlisu ahlal balad fi masjidihi wa yad'u al-imamu rijalan yad'una Allah ta'ala lin-nas ila ghurubi syams. Para penduduk daerah tersebut duduk di masjid mereka, dan para imam masjid berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beserta jamaahnya sekalian berdoa kepada Allah sampai terbenam matahari. Maka Imam Malik rahimahullah menjawab, ma na'rifu hadza wa inna an-nasa 'indana al-yawm la yaf'aluna. Kita tidak mengenal akan hal ini, tapi kebanyakan orang mengerjakannya sekarang. Imam Malik rahimahullah di dalam kitab yang sama, yaitu Al-Bid'ah wan Nahyu anha yang ditulis oleh At-Tartushi, juga mengatakan bahwa wa akrahu an yajlisa ahlul afaq yauma Arafah, dan aku membenci orang-orang duduk pada hari Arafah fil masajid lid-du'a, di masjid-masjid untuk berdoa. Wa man ijtama'a ilaihi an-nas lid-du'a falyansarif. Barang siapa yang berkumpul kepadanya orang-orang untuk doa, maka hendaklah dia pergi. Wa maqamuhu fi manzilihi ahabbu ilayya, dan beribadahnya di dalam rumahnya lebih aku sukai. Fa idza hadaratis shalah raja'a fa shalla fil masjid. Kecuali kalau sudah ada azan, maka dia pergi ke masjid. Kemudian juga Nafi' Maula Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah
yang ditulis oleh Ibnu Waddah, dan juga Al-Hawadith wal Bid'ah yang ditulis oleh Imam At-Tartushi. Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang tabi'in, beliau berkata, "Ya ayuhan nas, innal ladzi antum fihi bid'ah wa laysa bisunnah." Wahai manusia, sesungguhnya yang kalian kerjakan ini adalah sekarang perbuatan bid'ah, bukan sunnah. Adraktun nasa la yasna'una mithla hadha. Aku mendapati orang-orang, yaitu para sahabat Nabi, tidak pernah mengerjakan hal yang seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Imam Malik rahimahullah juga berkata, "Walaqad ra'aitu rijalan mimman aqtadi bihim yatakhallafuna 'ashiyata 'Arafah fi buyutihim." Aku melihat orang-orang dari yang aku contoh mereka. Imam Malik rahimahullah adalah seorang tabi'ut tabi'in. Berarti beliau melihat para tabi'in yang beliau contoh. Mereka pulang ke rumah-rumah pada hari Arafah. Di rumah-rumah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nakhai juga berkata, "Al-ijtima'u yaum Arafah amrun muhdath." Berkumpul-kumpul pada hari Arafah adalah perkara yang mengada-ngada. Imam Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, "In istata'ta an takhlu 'ashiyata Arafah bi nafsik faf'al." Jika engkau sanggup untuk beribadah sendirian, maka lakukanlah. Ini semua menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah seseorang pada hari Arafah boleh saja dia berdoa sendirian, dan bahwa keutamaan berdoa saat hari Arafah adalah keutamaan untuk seluruh manusia. Ya, jadi kalau saya boleh ringkas, apakah selain jamaah haji disyariatkan berdoa pada hari Arafah? Maka kita katakan hari Arafah adalah hari yang sangat agung. Disunahkan memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan amal saleh, baik bagi jamaah haji maupun kaum muslimin yang tidak berhaji. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang berkumpul secara khusus di masjid setelah asar pada hari Arafah untuk doa bersama-sama bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Pendapat yang pertama tidak memberikan keringanan, menganggapnya perkara yang tidak dicontohkan, dan ini pendapat yang dinukilkan ulama salaf seperti Imam Malik, Ibnu Anas, Imam Abu Hanifah, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian Al-Laits bin Sa'ad, dan Nafi' Maula Ibnu Umar, dan yang lain-lain. Dalilnya karena para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian membolehkannya, seperti, dan ini juga dinukilkan dari sebagian ulama salaf, yaitu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Al-Basri, dan ulama-ulama lain, dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi beliau tidak pernah mengerjakannya untuk berjamaah berdoa bersama-sama pada hari Arafah di masjid. Pendapat yang lebih kuat, berdoa pada hari Arafah disyariatkan bagi semua kaum muslimin, baik yang berhaji maupun tidak. Namun tidak disyariatkan menjadikannya sebagai acara yang khusus, rutin, resmi, dan menyerupai ibadah tertentu, seperti berkumpul setelah asar di masjid dengan tata cara khusus, dipimpin khusus, dan dianggap sebagai sunnah yang tetap. Jadi kesimpulannya, berdoa di hari Arafah disunnahkan. Berkumpul khusus secara rutin di masjid dengan format tertentu ditinggalkan, agar tidak dianggap sebagai sunnah khusus yang tidak jelas tuntunannya. Adapun berdoa seseorang sendiri-sendiri bersama keluarga atau duduk di masjid memperbanyak zikir dan doa tanpa menganggapnya sebagai acara yang khusus, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk kepada sesi pertanyaan, adalah bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya, ya, sangat banyak caranya. Sebentar. Saya sebutkan 10 cara agar selamat di akhirat. 10 cara agar selamat di akhirat. Yang pertama adalah mati di atas tauhid. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man qabila minni al-kalimah allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najah. Siapa yang menerima dariku ucapan yang aku sampaikan kepada pamanku tetapi ia menolaknya, maka baginya adalah keselamatan. Dan yang disampaikan kepada paman Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Muhammad SAW adalah la ilaha illallah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah SWT. Tapi pamannya menolak. Kemudian yang kedua, agar selamat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "As-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharq." Sunnah yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya maka ia akan selamat, dan siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Amalan yang ketiga, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, orang akan mendapatkan keselamatan dan diampuni dosa-dosanya. Dalam surat An-Nur ayat 52, Allah berfirman, "Man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan khasyah kepada Allah. Khasyah artinya al-khauf al-mabni 'ala al-ilmi wal mahabbah. Rasa takut kepada Allah yang karena kita mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan khasyah kepada Allah dan bertakwa, mereka lah orang-orang yang beruntung mendapatkan kemenangan. Kemudian yang keempat, menjaga lisan. Menjaga lisan adalah cara agar selamat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, di manakah ada keselamatan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Amlik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik." Jaga lisanmu. Jaga lisanmu dari hal-hal yang buruk. Seperti misalkan tidak berkata baik. Seperti misalkan tidak terlalu peduli dengan apa yang diucapkan. Ya, berkata kasar, kotor, laknat, keji. Ini adalah yang menyebabkan seseorang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yas'aka baituk, dan hendaknya engkau banyak diam di rumahmu, lapang dengan rumahmu dan tangisi kesalahan-kesalahan. Kemudian sebab keselamatan yang kelima mendapatkan ampunan adalah yaitu menjauh dari hal-hal yang merusak diri. Menjauh dari hal-hal yang merusak. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi, wal yas'aka baituk, hendaknya engkau merasa lapang dengan rumahmu, tidak terlalu banyak bergaul, tidak terlalu banyak yang diurusi, hendaknya kamu lapang dengan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna sa'id la man junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari hal-hal yang genting, merusak, menghantarkan kepada kehancuran. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak doa agar selamat. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita dalam keadaan ingin tidur, maka perbanyak doa. Doa yang di dalamnya ada tauhid, doa yang di dalamnya ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu, aku serahkan perkaraku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, karena rasa senang dan rasa sedih hanya kepadamu, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat selamat darimu kecuali kepadamu. Allahumma, ya Allah, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan dengan nabimu yang engkau utus. Siapa yang meninggal membaca doa ini di malam hari sebelum tidur, maka dia meninggal di atas fitrah. Ya, dia meninggal di atas fitrah. Artinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Yang ketujuh adalah senantiasa memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Makanya dalam sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyatah. Beliau setiap sujud sering membaca doa ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya, yang besar, yang kecil, awalnya, akhirnya, yang nampak, yang tersembunyi. Perbanyak doa, perbanyak istighfar. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih banyak daripada 70 kali. 70 kali. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, bahwa beliau Abdullah bin Umar berkata, "In kunna la na'uddu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah." Sesungguhnya kami sering menghitung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau mengucapkan sebanyak 100 kali, "Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali baca doa itu. Yang kedelapan adalah agar selamat, diampuni dosanya, jauhi dari sikap ujub, merasa banyak amal, merasa lebih baik dari orang lain, ya. Sering-sering mengatakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ampunilah untukku dengan ampunan dari sisimu, dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian dari jangan banyak merasa banyak amal, ujub sudah banyak, ilmu sudah banyak, amal. Yang kesembilan adalah mengingat hisab, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara seseorang dari kalian kecuali akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbicara kepadanya secara langsung. Ya, Allah akan berbicara kepadanya secara langsung. Tidak ada antara dia dengan Allah satu orang penerjemah. Kemudian yang terakhir yaitu hendaknya seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, itu akan mendapatkan kebahagiaan, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innan nas idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu ausyaka an ya'ummahumullah bi'iqabih." Sesungguhnya orang-orang jika melihat kemungkaran lalu dia tidak merubahnya, maka hampir saja Allah akan menimpakan kepada mereka siksanya. Orang yang diampuni dosanya, orang yang mendapatkan keselamatan adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah 10 dari rahasia ampunan Allah. Jadi sudah saya bahas semua. Rahasia Arafah sudah saya bahas, rahasia ampunan Allah sudah saya bahas. 1 jam 15 menit. Silahkan jika ada yang bertanya, dan saya cuma punya waktu 15 menit saja. Nah. Baik Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chatting. Saya coba untuk bantu membacakan Ustaz. Untuk penanya yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum. Pertanyaan saya, jika seorang wanita sedang haid, apa tetap bisa mendapat keutamaan takbir muqayyad yang dibaca sesudah sholat fardu? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Ibu atau atas nama akun Hubi. Jawabannya adalah orang yang haid itu tidak diperbolehkan hanya mengerjakan sholat, puasa, ya, itu saja yang tidak diperbolehkan, dan tawaf, ya. Maka dia bisa berzikir, dia tetap mendapatkan keutamaan zikir kalau dia berzikir. Wallahu a'lam. Insyaallah sudah sangat jelas. Kemudian penanya kedua, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan semua jemaah kaum mukminin. Amin Allahumma amin. Izin bertanya, doa di hari Arafah apakah ditekankan dari mulai zuhur sampai maghrib atau dari sebelum itu? Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Untuk bagi yang menunaikan ibadah haji, maka waktu yang paling afdal dilakukan adalah seseorang berdoa setelah dia mengerjakan sholat zuhur, asar, dilakukan secara jamak qashar takdim. Jamak artinya digabung antara sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian takdim artinya didahulukan, dilakukan di waktu zuhur. Qashar artinya dilakukan 2 rakaat. Nah, semenjak itu berdoalah sampai terbit matahari. Jadi sekali lagi, doa pada hari Arafah tidak terbatas hanya dari zuhur sampai maghrib. Secara umum seluruh hari Arafah adalah waktu yang agung untuk memperbanyak doa, zikir, tahlil, takbir, dan istighfar. Namun bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, waktu yang paling ditekankan yang sudah saya sebutkan tadi adalah setelah masuk waktu zawal, yaitu waktu zuhur sampai terbenam matahari. Karena itulah waktu utama wukuf Nabi Muhammad SAW di Arafah, dan beliau memperbanyak doa di waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Jadi ringkasnya adalah bagi yang tidak berhaji, perbanyak doa sejak pagi hari Arafah sampai maghrib, dan semakin ditekankan menjelang sore. Dan bagi yang sedang haji, waktu paling utama untuk doa adalah saat wukuf, khususnya setelah zuhur sampai matahari terbenam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih ada waktu. Ini berkaitan dengan kebiasaan di masyarakat Ustaz pawai obor. Mau bertanya, sekarang banyak terjadi dalam menyambut perayaan hari besar Islam, tahun baru Islam dan hari raya, banyak masjid mengadakan takbir atau pawai obor. Mohon maaf, apakah ini perbuatan ini diperbolehkan? Bukankah perbuatan ini menyerupai kaum penyembah api? Afwan jika salah. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan ini sangat bagus karena seorang muslim memang diperintahkan berhati-hati agar ibadah dan syiar agama tidak tercampur dengan perkara yang tidak ada tuntunan. Secara ringkas, pawai obor atau tarhib menyambut hari besar Islam tidak bisa langsung dihukumi sebagai menyerupai penyembah api hanya karena memakai obor. Karena obor pada asalnya hanyalah alat penerangan atau simbol semarak acara, bukan otomatis bentuk ibadah kepada api. Akan tetapi kegiatan seperti ini perlu dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, jika pawai obor itu dianggap sebagai ibadah khusus yang disyariatkan atau diyakini memiliki keutamaan tertentu dalam menyambut tahun baru Islam, ya, ataupun hari Maulid misalkan, Ramadan misalkan, hari raya, maka ini tidak benar karena tidak ada dalil khusus dari Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat juga tidak menjadikan itu pawai obor sebagai ibadah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, jika hanya dianggap sebagai kegiatan sosial atau syiar atau sarana mengumpulkan masyarakat, maka hukum asal sarana ini mubah selama tidak ada pelanggaran syariat. Tetapi tetap saja yang seperti ini akan macam-macam nanti keyakinan. Belum lagi terjadi ikhtilat yang tidak terkontrol. Kadang-kadang juga ada musik, ada juga tabarruj, para perempuan memperlihatkan kecantikannya. Kemudian juga membuat jalan macet, kemudian juga membahayakan anak-anak, kemudian juga membuang-buang harta, kadang-kadang meninggalkan sholat berjamaah, Aisyah misalkan. Kemudian juga membuat keyakinan bahwa acara itu bagian dari sunnah, padahal bukan dari bagian dari sunnah. Kemudian yang ketiga, apakah ini menyerupai penyembah api? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pawai obor tidak otomatis haram karena menyerupai penyembah api, tetapi menjadikannya sebagai ritual agama yang diyakini sunnah atau memiliki keutamaan khusus adalah ini tidak benar. Ya. Yang lebih selamat menghidupkan hari-hari besar dengan amalan-amalan yang jelas dalilnya, seperti takbir, zikir, doa, puasa yang disyariatkan. Ya, ini seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ya, alhamdulillah. Ini penanya juga sangat banyak, cuma waktu terbatas. Saya lanjut dulu. Assalamualaikum. Bijak untuk menjalankan sunnah sholat, yakni dengan memakai sandal atau sepatu. Bagaimana nasihatnya? Barakallahu fiik. Taib. Taib ini. Sunnah memakai Taib. sandal atau sepatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Salat memakai sandal atau sepatu pada asalnya boleh, bahkan pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW selama sandal atau sepatu itu suci dari najis. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza jaa ahadukumul masjida falyantazir, fa in ra'a fi na'layhi qadaran aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihi." Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia melihat sendalnya, falyanzur maksud saya. Jika ia melihat ada kotoran atau najis pada keduanya, hendaklah ia membersihkannya, lalu sholat dengan memakai keduanya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, "Khaliful yahud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Artinya, selisilah kaum Yahudi. Mereka itu sholat
tidak pada memakai sendal atau tidak memakai sepatu mereka. Baik. Tetapi ada penerapan yang lebih bijak dalam hal ini. Kalau sholat Id dilakukan di tanah lapang, seperti lapangan atau tempat terbuka, dan sendal atau sepatu bersih serta tidak mengganggu orang lain, maka tidak mengapa seseorang sholat dengan memakai sendal atau sepatu. Tapi kalau sholatnya dilakukan di masjid, di atas karpet, sejadah umum, atau tempat yang dijaga kebersihannya, maka lebih bijak tentunya seorang melepas sandal dan sepatu. Karena memakai sepatu di tempat seperti itu mengotori karpet, membuat jamaah tidak nyaman, mungkin terjadi fitnah, ya, memicu perdebatan yang tidak diperlukan. Jadi intinya silahkan sholat pakai sendal, sepatu bila tempatnya sesuai, bersih dan tidak menimbulkan gangguan. Tapi bila masyarakat belum siap, tempatnya sudah berkarpet atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, keributan, maka melepas sendal lebih utama dan dari sisi menjaga kebersihan dan ketenangan ibadah. Wallahu a'lam. Masih ada sedikit waktu lagi, mungkin seorang penanya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmat kepada Ustadz dan keluarga. Ustadz, mohon penjelasan yang dimaksud puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Apakah yang dihapuskan semua dosa termasuk dosa-dosa besar? Bagaimana jika kemudian naudzubillah min dzalik seseorang tidak sengaja terjatuh dalam kemaksiatan lagi? Jazakumullah khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Amin atas doanya wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik, keberkahan kepada kita seluruhnya dan memperbanyak amal-amal saleh di hari-hari yang mulia ini. Yang dimaksud pada puasa hari Arafah menghapus dosa-dosa 2 tahun adalah sebagaimana dalam hadis Rasul, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan penghapusan dosa dalam hadis ini pada asalnya adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar diperlukan taubat yang sungguh-sungguh. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza ujtunibatil kabair. Salat 5 waktu, mengerjakan Jumat kepada Jumat lainnya, puasa Ramadan kepada Ramadan lainnya, menghapuskan dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Maka puasa hari Arafah adalah sebab besar pengampunan dosa. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar memerlukan taubat. Tapi jangan pula dipahami dengan berpuasa hari Arafah kemudian kita bermudah-mudah untuk bermaksiat. Ya, bermudah-mudah untuk bermaksiat. Dan sekali lagi dosa besar seperti zina, riba, durhaka pada orang tua, makan harta haram, meninggalkan sholat, zalim kepada orang lain. Nah, ini tidak bisa dengan puasa hari Arafah. Harus wajib ditaubati secara khusus. Ya, ditaubati secara khusus. Nah, alhamdulillah di Surabaya tempat azan zuhur. Jadi insya Allah kita cukupkan untuk kajian Zoom pada hari ini. Mungkin barangkali ada penutup dari Ustaz sekaligus penutup kajian kita pada siang hari ini, Ustaz. Taib, bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Salah satu hal yang patut diperhatikan berkaitan dengan hari Arafah. Hari Arafah adalah mengingatkan seseorang tentang mauqif yaumal qiyamah, tentang berdirinya para hamba pada hari kiamat. Bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran yang besar dan agung dari hari Arafah, maka pelajarannya adalah
Kira-kira begitulah gambaran perkumpulan manusia pada hari kiamat. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, falallah dzakal mawqiful a'zam ka mawqifi yaumil ardi bal dzaka a'zam. Yang artinya, demi Allah, perkumpulan itu lebih besar, lebih dahsyat seperti perkumpulan manusia di hari kiamat. Sungguh itu adalah lebih besar. Tidak ada keraguan tentang agungnya perkumpulan pada hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa uridu ala rabbika saffa, dan diperlihatkan kepada mereka di hadapan Allah dihadapkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbaris-baris. Allah juga berfirman, wa yawma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dinampakkan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi pun dari kalian. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian seluruhnya pada hari kiamat. Tidak ada keraguan di dalam. Dan pada hari itu sama derajatnya orang-orang yang generasi pertama dengan orang-orang yang generasi kedua, generasi terakhir. Seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang pertama dan orang-orang terakhir benar-benar dikumpulkan pada waktu, pada tempat di hari yang sudah dimaklumi. Tidak ada seorang pun yang bisa terlewat dari perkumpulan ini. Barang siapa yang mati di udara, barang siapa yang hilang di dalam dasar lautan, siapa yang dimakan oleh burung dan binatang-binatang buas, seluruhnya akan dikumpulkan. Tidak ada bisa mengelak satu. Allah berfirman dalam Al-Quran, hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka. Tidak ada kami sisakan dari mereka seorang. Aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangi kalian seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian manusia dikumpulkan pada saat itu dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak memakai pakaian, ghurlan, tidak dalam keadaan terkhitan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak terkhitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, seperti itu pula kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina, itu adalah janji bagi kami. Inna kunna fa'ilin, kami akan melakukannya. Kemudian pada hari itu matahari didekatkan kepada para makhluk sampai jarak antara mereka dengan matahari hanya 1 mil. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak bernaung di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan panasnya matahari yang semakin mendekat kepadanya. Terasa haus,
terasa panas, terasa berkeringat dan seterusnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'raqun nas yawmal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adan." Yang artinya manusia pada hari kiamat akan berkeringat sampai keringat mereka memuncak 70 hasta dan menenggelamkan mereka sampai kepada telinga mereka. Subhanallah. Dalam hadis dari Al-Miqdad ibn Aswad, Rasulullah SAW bersabda, "Tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalq." Matahari didekatkan pada hari kiamat dari makhluk, hatta takuna minhum kaqadri mil, sampai matahari jarak dengan mereka 1 mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malin fil 'ard. Manusia akan sesuai dengan amalan-amalan mereka pada keringat mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi. Ada yang keringat mereka sampai kedua mata kaki mereka. Wa minhum man yakunu ila raqabati. Ada yang keringat mereka sampai kepada lutut mereka. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada yang keringat mereka sampai kepada pinggang mereka. Wa minhum man yuljimuhul 'arq iljaman. Ada yang keringat mereka sampai kepada kepada hidung mereka. Dan berdirinya mereka pada hari itu di dalam satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Berdirinya manusia pada hari itu dalam satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana." Yang artinya para malaikat naik dan juga Jibril alaihissalam pada suatu hari yang lamanya 50.000 tahun. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan perkara mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul qiyamah 'alal mu'minin kaqadri ma baina adh-dhuhri wal 'asr." Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membuat untuk orang-orang beriman waktunya hanya seperti antara zuhur dan asar. Antara zuhur dan asar. Kemudian di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menaungi dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, saling mencintai karena Allah. Dan pada hari kiamat atau pada hari tersebut orang-orang merangsak meminta kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, minta syafaat, minta agar nabi-nabi tersebut berdoa kepada Allah agar dimulai hisab. Semua para nabi alaihi wassalatu wassalam meminta uzur, alasan tidak sanggup, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Analah, aku yang memilikinya." Maka akhirnya Rasulullah SAW pergi dan sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Nabi Muhammad SAW pujian-pujian terhadap Allah. Pujian yang tidak pernah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Mintalah, angkatlah kepala, mintalah engkau akan diberi, berikanlah syafaat, engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Maka pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai hisab di hadapan makhluk-makhluknya. Maka di hari Arafah ini
berfikirlah akan hari perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan sebagai pesan akhir. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung keluar grup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih